Sintayong panggil 22 pemain timnas Indonesia versus Irak dan Filipina. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah menetapkan daftar pemain untuk lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong memanggil 22 pemain timnas Indonesia yang terdiri dari 2 kiper, 11 bek, 6 gelandang dan 3 penyerang. Arsitek asal Korea Selatan itu tidak menyertakan 4 nama yang biasanya menjadi langganan timnas Indonesia. Keempatnya adalah Elkan Bagot, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, dan Mark Locke. Untuk Witan, winger Bayangkara FC pinjaman dari Persija Jakarta ini kemungkinan masih mengalami cedera kepala yang didapatkannya ketika membela timnas U23 di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia akan memulai persiapan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 27 Mei 2024 dan para pemain abroad diminta bergabung pada sehari berselang. Erick Thohir tantang Sintayong bawa timnas Indonesia ke ranking 100 besar FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya membongkar target besar terbaru yang akan diberikan kepada pelatih timnas Indonesia Sintayong jika sepakat memperpanjang kontrak hingga 2027. Erick Thohir mengatakan kesepakatan awal perpanjangan kontrak ini sebetulnya sudah dicapai bersama Sintayong pada medio April 2024, tepatnya ketika mendampingi timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Erick mengatakan keberlanjutan kerjasama ini punya misi besar untuk membawa timnas Indonesia ke peringkat 100 besar FIFA. Terdekat jika timnas Indonesia berhasil menang atas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, maka data dipastikan Indonesia akan kembali mengalami kenaikan di ranking FIFA. Como 1907 bakal pantau calon pemain naturalisasi timnas U20 ketika TC di Italia. Perwakilan sekaligus bos Como 1907 Mirwan Suwarso mengungkapkan bahwa pihaknya akan memantau calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 ketika menggelar pemusatan latihan di Italia. Timnas Indonesia U20 memang berencana untuk melakukan training camp di markas Como 1907 pada 25-31 Mei 2024 sebelum berkancah di Maurice Revello Turnamen 2024 alias Turnamen Toulon pada 3-16 Juni 2024. Timnas Indonesia U20 bakal memanggil 7 pemain keturunan untuk turnamen Toulon. Ketujuhnya adalah Jens Raven, Safi Wolstra, Maurice Mohinoke, Kaya Simons, Dion Mark, Sacha Dayton, dan Deleano Arts. Kecuali Jens Raven yang sedang dalam proses naturalisasi. Keenam pemain diaspora itu bakal dites timnas Indonesia U20 di turnamen Toulon untuk menjadi penilaian sebelum dinaturalisasi. Namun Como 1907 kemungkinan belum bisa merekrut pemain asal Indonesia sebab tim berjulukan Ilariani itu membutuhkan pemain siap dipakai untuk di Serie A pada musim depan dan terbentur regulasi pemain non-Uni Eropa. Manajer timnas Indonesia ungkap alasan Sintayong tidak memanggil Elkan Bagot. Sebanyak 22 pemain timnas Indonesia dipanggil Sintayong jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni 2024. Tidak adanya nama Elkan Bagot dalam daftar tersebut membuat publik bertanya-tanya. Manajer timnas Indonesia Sumarji menegaskan bahwa pemain-pemain yang dipanggil Sintayong murni keputusannya dengan jajaran staf pelatih. Ia juga menekankan penggawa merah putih yang tidak dipanggil sudah didiskusikan di antara coaching staff. Sumarji juga menyatakan tidak ada alasan lain seperti masalah-masalah non-teknis yang melibatkan Bagot dengan Sintayong maupun staf pelatih lainnya. Di sisi lain, sebetulnya timnas Indonesia bisa mendaftarkan 1 pemain lagi, sebab jumlah maksimal pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah 23. Sumarji tidak menutup kemungkinan Bagot atau siapapun pemain yang tak dipanggil kali ini bisa menyusul. Erick Thohir pastikan naturalisasi pemain timnas Indonesia bukan program jangka pendek. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa kebijakan naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia akan menjadi program jangka panjang. Namun pembangunan sepak bola lokal juga akan tetap diperhatikan. Hal itu disampaikan Erick Thohir saat menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh pembawa acara Rossi di Kompas TV, Rosiana Silalahi. Rossi bertanya soal kemungkinan program naturalisasi timnas Indonesia ini akan jadi kebijakan jangka panjang. Erick mengatakan PSSI tidak bisa menghalangi para pemain diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia apabila mereka punya cita-cita untuk bisa memperkuat tanah kelahiran leluhurnya. Menurut Erick Thohir, yang harus dicatat ialah landasannya yang tidak bersifat transaksional, sebab para pemainnya memang punya keinginan untuk memperkuat skuad Garuda. Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga tak bisa memastikan berapa banyak lagi pemain keturunan yang akan datang, sebab semuanya bergantung pada talent pool atau kumpulan bakat yang tersedia.
Media Vietnam singgung isu juru taktik asal Prancis masuk jajaran PSSI. Pandit Vietnam membahas mengenai isu Philippe Troussier ke jajaran elit PSSI sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia. Media Vietnam Soha VN dalam ulasannya mengklaim kalau PSSI sudah menghubungi Philippe Troussier untuk posisi Direktur Teknik. Ini merupakan berita yang cukup mengejutkan bagi banyak fans Vietnam, sebab pelatih Troussier baru saja meninggalkan Federasi Sepak Bola Vietnam setelah menjalani kekalahan tak terlupakan, khususnya kekalahan 0-3 dari Timnas Indonesia di Stadion Maidin, tulis Soha. Seperti diketahui, Philippe Troussier dicopot dari jabatannya sebagai pelatih Vietnam setelah menelan 2 kekalahan beruntun saat berjumpa Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya pun di SEA Games 2023, Timnas Indonesia U22 sukses menyingkirkan Vietnam pada semifinal. Pundit dan komentator kenamaan Vietnam Quang Huy mengatakan bahwa meskipun gagal total di Vietnam, Philippe Troussier punya kan sukses jika bekerja di PSSI atau Timnas Indonesia. Ramadhan Sananta tak dipanggil Timnas Indonesia. Penyerang andalan Persis Solo Ramadhan Sananta menjadi salah satu pemain yang dicari-cari netizen karena namanya tak muncul dalam daftar panggilan Timnas Indonesia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam daftar nama pemain yang dirilis oleh PSSI pada Kamis, 16 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat, pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah menentukan total 22 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Irak dan Filipina. Dari dalam daftar ini, tak ada nama Ramadhan Sananta di jajaran pemain depan. 4 pemain di sektor ini yang dipanggil hanyalah Dimas Derajat, Ragnar Oratmangun, Egy Maulana Fikri, dan Rafael Strauch. Padahal Sananta sebelumnya turut bermain saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada Maret 2024. Bahkan striker 21 tahun ini turut menyumbangkan 1 gol saat membekuk Vietnam di kandangnya dengan skor 3-0. Bos Como 1907 sebenarnya tertarik dengan Rafael Strauch. Talenta Rafael Strauch menarik perhatian perwakilan sekaligus Bos Como 1907, Mirwan Suarso, sebagai klub promosi Serie A yang dimiliki perusahaan asal Indonesia, Grup Jarum, yang dipimpin Michael Hartono dan Robert Budi Hartono. Como 1907 terus didesak untuk mendatangkan pemain Timnas Indonesia. Como 1907 sudah terang-terangan tidak berminat dengan gelandang naturalisasi Timnas Indonesia Tom Haye, meski sempat naksir kepada pemain Asia Heerenveen pada bursa transfer musim dingin 2024. Demi bisa bersaing di Serie A 2024-2025, Como 1907 menjadi pemain yang sesuai kebutuhan. Karakter Tom Haye dinilai kurang cocok dengan filosofi yang akan dibawa klub untuk musim depan. Satu lagi pemain Timnas Indonesia yang menarik perhatian Como adalah Rafael Strauch. Namun Como sudah lebih dulu mempunyai Patrick Coutinho, bomber yang pernah membela AC Milan, Wolverhampton Wanderers, Fiorentina, hingga Valencia yang mencetak 14 gol dari 32 penampilan di Serie B musim lalu.